Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. BTW yang nyari episode sebelumnya, Mimin tempel di deskripsi serta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer. Mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Lalu Jiang Cheng pun merasakan bisikan yang mengharuskan dirinya pergi ke wilayah otak dewa kuno. Dan bisikan ini terus berulang di pikiran Jiang Cheng. Disebutkan bahwa di sana ada peluang yang diatur oleh takdir. Jiang Cheng juga merasa bahwa jantungnya baik-baik saja. Namun Jiang Cheng bertanya-tanya mengapa dirinya merasakan keinginan mendesak untuk pergi ke wilayah otak dewa kuno. Jiang Cheng pun menduga mungkinkah itu pertanda dari langit. Dan apakah memang ada peluang besar di sana? Namun Jiang Cheng berusaha untuk tenang agar bisa berpikir dengan jernih. Karena seperti yang Jiang Cheng tahu betapa berbahayanya wilayah otak. Bahkan jika dirinya harus pergi, Jiang Cheng harus mencari cara untuk mengeluarkan Suan Yue dan yang lainnya terlebih dahulu. Lalu Ten pun kembali dan mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak bisa makan lagi. Sisa makanannya memurnikan semuanya menjadi darah esensi. Dan itu siap untuk diambil. Mendengar hal ini, Jiang Cheng menilai ini hal yang bagus. Ten telah mencapai level 30 dengan sangat cepat. Ia bisa bereproduksi 3 kali berturut-turut. Sayangnya, waktunya sangat sempit sekarang. Lebih baik bersatu kembali dengan Suan Yue dan yang lainnya terlebih dahulu. Di sisi lain, Duan Xiu pun menyebut bahwa kutukan karma sudah tertanam. Jiang Cheng tidak akan bisa kabur dari sini. Tapi karena Jiang Cheng masih punya keterikatan, dirinya akan bermain-main dengan Jiang Cheng lebih lama lagi. Lagi pula, pada akhirnya Jiang Cheng akan datang ke wilayah otak untuk menemukannya. Kembali ke situasi Suan Yue. Tim yang bertahan kini mulai kelelahan dan sebagian terluka. Suan Yue pun meminta mereka untuk mempertahankan jalur. Suan Yue pun terus melepaskan anak panahnya. Suan Yue juga memberitahu mereka bahwa Blood Beast di sebelah kiri mulai menyerbu. Suan Yue yang menatap sekeliling pun merasa dirinya tidak tahan lagi. Dirinya benar-benar kelelahan. Untuk melukai mereka secara serius pun hampir mustahil. Apalagi harus membunuh mereka. Namun Nine Miasma Wings yang ditinggalkan Jiang Cheng di sebelah sana juga masih terus berjuang. Tidak mungkin Nine Miasma Wings datang untuk menyelamatkan dirinya dan yang lainnya. Mungkin kali ini kota sihir mereka benar-benar akan menghadapi kehancuran total. Di saat Suan Yue sudah pasrah dengan keadaannya, nyatanya secara tiba-tiba Jiang Cheng datang dan melindungi Suan Yue. Suan Yue pun nampak sangat senang melihat Jiang Cheng ternyata masih hidup. Jiang Cheng pun meminta maaf karena dirinya terlambat. Lalu Jiang Cheng pun mengaktifkan skill cincinnya yaitu Stargate Blessing. Menurut Jiang Cheng, cincin ini mungkin tidak lagi memblokir kerusakan. Namun fungsi penyembuhan masih berfungsi. Dan seketika, orang-orang yang terluka pun kini mulai disembuhkan. Dan mereka juga merasa bahwa rasa sakit yang mereka rasakan mulai berkurang. Kemudian di saat itu Jiang Cheng pun meminta Nine dan serangganya untuk kembali.
karena Jiang Cheng merasa bahwa mereka sudah lelah sekarang. Lalu di saat itu Nine pun menangis karena cemburu. Jiang Cheng mengajak Ten keluar untuk bermain, sedangkan dirinya tidak diajak. Selain itu, Ten bisa makan sampai muntah, sedangkan dirinya berjuang hingga kelelahan. Bahkan beberapa anaknya meninggal. Nine pun menyebut bahwa dirinya butuh pelukan sekarang. Jiang Chen pun seketika mengatakan bahwa Nine sudah berjuang keras. Dirinya di sini untuk menjemputnya sekarang. Nine bisa pergi ke monumen Taisu untuk menyembuhkan diri. Nine pun seketika mengatakan kepada Ten bahwa suatu hari dirinya akan menghajarnya. Mendengar hal ini, Ten pun bersembunyi karena ketakutan. Kemudian Jiang Cheng pun bertanya apakah semua luka mereka telah membaik. Blood Beast masih akan menyerang lagi. Dirinya akan membuka jalur meridian di sini. Jiang Cheng pun meminta semuanya untuk mengikutinya ke dalam serta bergerak dengan cepat. Jiang Cheng pun meminta mereka dari sihir pertahanan untuk menahan mereka lebih lama lagi. Mereka pun mengerti dan akan mengikuti perintah dari Jiang Cheng. Lalu Jiang Cheng pun meminta Ten untuk mengaktifkan Divine Eleven Suppressing Prison Body. Dan segera Jiang Cheng memukul sebuah dinding untuk membuka jalur meridian. Setelah terbuka, segera Jiang Cheng meminta mereka untuk segera masuk. Suan Yue yang melihat hal ini kaget. Sebelumnya, Jiang Cheng membutuhkan puluhan pukulan untuk membuka meridiannya. Dan sekarang Jiang Cheng hanya membutuhkan satu pukulan. Suan Yue pun bertanya-tanya apa yang terjadi saat itu. Lalu Jiang Cheng pun menegur Suan Yue yang nampak melamun dan segera memintanya untuk segera masuk. Jika tidak, meridiannya akan tertutup. Dengan cepat, Jiang Cheng menggendong Suan Yue untuk masuk. Dan tak berselang lama, jalur meridian pun tertutup. Para monster pun akhirnya tidak bisa masuk ke dalamnya. Suan Yue pun menyebut bahwa kali ini dirinya benar-benar harus berterima kasih. Namun menurut Jiang Cheng ini masih belum berakhir. Jiang Cheng meminta mereka untuk cepat mengikutinya ke celah daging terdekat sebelum Blood Beast di sini tiba. Setelahnya, mereka pun sampai dan Jiang Cheng menyebut bahwa mereka seharusnya sudah aman. Mereka semua pun tidak menyangka hal ini. Mereka mengira mereka akan mati. Mereka pun akan beristirahat di sini sebentar untuk memulihkan kekuatannya. Kemudian Jiang Cheng pun bertanya kepada Suan Yue, di area ini di mana bagian yang terhubung dengan pavilion harta karun keluarga Ji. Suan Yue pun menunjukkan arahnya. Itu adalah susunan inti. Jika itu benar-benar bisa ditembus, keluar dari sana akan mengarah langsung ke pavilion harta karun ilahi. Namun pertahanan eksternal jauh lebih kuat daripada meridian internal. Namun Jiang Cheng sendiri mengatakan bahwa kali ini tidak ada tapi. Pertama-tama dirinya akan menerobosnya dan kemudian melihat apakah itu akan berhasil. Lalu Jiang Cheng pun meminta Ten untuk memulai reproduksinya. Ten pun mengerti dan memulai prosesnya. Lalu di alam bawah sadar, Nine pun mengatakan kepada Jiang Cheng bahwa ini adalah wilayahnya. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa Ten hanya meminjamnya sementara. Ten akan menyelesaikan urusannya dengan cepat dan pergi. Selagi Nine marah-marah kepada Jiang Cheng, Ten pun bertanya mengapa dirinya tidak punya rumah sendiri. Jiang Cheng pun menyebut bahwa dirinya akan membelikannya satu saat mereka keluar. Ten pun setuju dan memulai reproduksinya. Dan kini notifikasi mengatakan bahwa Hellfire Scarlet Armored Elephant Bug melakukan reproduksi pertama dengan jumlah 108. Waktu 30 menit dengan Divine Evolution Acceleration. Kemudian reproduksi kedua sedang berlangsung dengan jumlah 108 dengan waktu 30 menit. Hingga proses masuk ke reproduksi ketiga dengan jumlah dan waktu yang sama. Setelahnya, Jiang Cheng pun menyebut lebih dari 300 diproduksi begitu saja. Mayat dewa kuno ini benar-benar tempat yang bagus. Jika satu jantung dapat mencapai ini, maka wilayah otak mungkin ini lebih luar biasa. Namun kembali di alam bawah sadar, Nine menindas Ten karena kesal.
Jiang Cheng pun segera meminta Nine untuk menghentikan ini. Nine yang kena marah dan pukul pun menangis. Jiang Cheng terlalu melindungi Ten, lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Jiang Cheng pun menyebut kakak macam apa yang mencoba memakan adiknya. Kemudian Jiang Cheng meminta semua Scarlet Armored Elephant Bugs untuk kembali ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatan lebih dari 300 serangga ini, kepada tubuh ini, perasaan kuat ini, dirinya seharusnya bisa menandingi Jiang Wushuang sekarang. Dan kali ini Jiang Cheng akan mengujinya. Apakah dirinya bisa menerobos semuanya? Jiang Cheng pun meminta semua orang untuk bersiap. Jika masih ada secercah harapan, maka raihlah. Mereka semua pun mengerti. Kemudian di sisi lain di luar alam rahasia, kakek Suan Yue, Ji Ling Qiu telah datang dan mengatakan bahwa sekarang setelah lorong itu disegel, membobol mayat dewa kuno dari luar dalam waktu singkat hampir mustahil. Hong Yen pun bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Lin Qiu pun meminta mereka bersiap untuk kemungkinan terburuk. Jika ada anomali, segera hancurkan pavilion harta karun ilahi dan buang dimensi perumahan mayat dewa kuno ke dalam kekacauan abadi. Namun Hong Yin memberitahu Ling Qiu bahwa Suan Yue masih di dalam. Ling Qiu pun bertanya apakah nyawa Suan Yue lebih berharga daripada warga Dacia yang tak terhitung jumlahnya. Jika sesuatu di dalam mayat dewa kuno lolos, itu akan menjadi bencana. Gu Kaitian pun mengatakan bahwa pedang Dewa Ling Qiu benar-benar bertindak demi negara dan rakyatnya. Tapi dirinya hanyalah orang tua yang bodoh. Apakah itu putaran ke-8 atau putaran ke-9? Siapapun yang berani menyentuh muridnya, dirinya akan melawan mereka sampai mati. Ling Qiu pun menyarankan kepada Gu Kaitian untuk tidak bertindak sembarangan. Gu Kaitian pun bertanya mengenai tindakan sembarangan di sini. Tapi jika itu menghadapi Ling Qiu mungkin itu benar. Tapi jika Gu Kaitian bertanya pada dirinya sendiri, setidaknya dirinya layak disebut master oleh muridnya. Namun di saat yang sama tiba-tiba terjadi getaran yang kuat dan ini mengagetkan mereka. Ling Qiu pun terdiam sejenak dan berpikir bagaimana ini mungkin. Mungkinkah sesuatu yang mengerikan akan keluar? Gu Kaitian pun meminta mereka untuk cepat tidak hanya berdiri, serang dengan cepat dan bantu mereka dengan sekuat tenaga. Di sisi lain, Jiang Cheng kini menggunakan Divine Elephant Suppressing Hell Fist untuk menghancurkan dindingnya. Namun dinding itu tidak hancur dalam sekali serang. Orang-orang yang berada di belakang Jiang Cheng pun terkena dampak dari serangan balik dari dinding yang terlalu kuat. Suan Yue pun meminta semua orang untuk mundur. Jangan sampai terbunuh oleh gelombang kejut sebelum pertahanannya hancur. Jiang Cheng pun terus menyerang dinding itu hingga dinding itu perlahan mulai terbuka. Dan ini adalah kesempatannya. Namun orang-orang yang melihat hal ini menyebut bahwa itu tidak ada gunanya. Pemulihannya terlalu cepat sehingga tidak ada waktu untuk memanfaatkan celah sempit itu. Namun Jiang Cheng sendiri tidak menyerah. Jiang Cheng pun meminta Nine menyiapkan sejumlah serangga dan biarkan dirinya meledakkannya. Dan seketika dentuman keras menghantam dinding tersebut. Namun Suan Yue menilai ini tidak bagus karena luka di dinding itu langsung sembuh. Orang-orang pun sangat marah dengan situasi ini. Mengapa kecepatan penyembuhannya meningkat? Namun di saat yang sama Jiang Cheng pun merasa kaget tiba-tiba dinding itu seolah-olah akan terbelah. Dan benar saja dinding itu seketika terbelah. Orang-orang pun melihat ada dua orang di balik dinding tersebut. Dan ternyata serangan ini berasal dari Gu Kaitian dan Ling Qiu. Segera Ling Qiu meminta mereka semua untuk keluar. Orang-orang yang keluar pun merasa lega karena mereka terselamatkan. Mereka pun bertanya-tanya di manakah Jiang Cheng dan Suan Yue. Dan secara perlahan dinding itu kembali mulai menyembuhkan dirinya. Jiang Cheng pun segera meminta Suan Yue untuk masuk lebih dulu. Suan Yue pun meminta Jiang Cheng segera masuk. Jiang Cheng pun menyebut bahwa lorongnya terlalu sempit untuk mereka berdua. Dan meminta Suan Yue untuk pergi lebih dulu. Namun Suan Yue menolak hal ini. Jiang Cheng pun sangat kesal dalam pikirannya. Wanita selalu merepotkan jika sedang emosi.
Dan seketika Jiang Cheng menggunakan bakatnya dan menumbuhkan akar pohon serta segera mengikat Suan Yue dan melemparnya keluar. Dan tak berselang lama dinding itu mulai menutup. Suan Yue pun menyebut bahwa Jiang Cheng masih di dalam. Hong Yin dengan perasaan senangnya merasa bersyukur bahwa Suan Yue baik-baik saja. Namun Suan Yue sendiri meminta ayahnya untuk menolong Jiang Cheng karena Jiang Cheng masih di dalam. Hong Yin pun meminta Suan Yue untuk tidak khawatir. Selama Jiang Cheng, Ling Qiu dan Gu Kaitian berkoordinasi dari dalam lagi, mereka akan berhasil. Ling Qiu meminta Gu Kaitian untuk bersiap, mereka akan melakukan putaran berikutnya. Namun saat mereka bersiap-siap, tiba-tiba alam rahasia menunjukkan perubahan kondisi. Ling Qiu menyebut ini omong kosong. Pertahanan mayat dewa kuno semakin kuat, dan itu tidak pasif secara aktif memperkuat dirinya sendiri. Gu Kaitian bertanya apa yang Ling Qiu katakan. Ling Qiu pun menyebut bahwa sesuatu di dalam mayat dewa kuno sedang bangkit dan mengendalikan tubuhnya. Pada titik ini, tidak peduli seberapa baik mereka berkolaborasi, menerobos adalah hal yang mustahil. Gu Kaitian pun menyebut bahwa ini omong kosong. Dirinya tidak percaya dan seketika Gu Kaitian mengayunkan pedangnya dengan teknik Heaven Cleaving Blade, namun tidak berdampak apa-apa. Ling Qiu pun meminta Gu Kaitian untuk berhenti membuang-buang energinya. Mutasi mayat dewa kuno adalah masalah serius. Ling Qiu pun memberitahu Gu Kaitian bahwa mereka tetap pada rencana. Jika ada tanda-tanda mutasi akan menyebar keluar, maka mereka harus segera mengusirnya. Gu Kaitian pun sangat marah dengan situasi ini. Gu Kaitian pun pada akhirnya hanya bisa tertunduk, sedangkan Suan Yue hanya bisa menangis. Ling Qiu pun menekankan untuk tidak melakukan hal yang gegabah. Hua Yunfei pun nampak sedih mengetahuinya. Jiang Cheng menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka. Mereka semua berhutang nyawa kepada Jiang Cheng. Di sisi lain, Jiang Cheng meminta dirinya untuk tenang, untuk tidak terburu-buru keluar lebih dulu. Dirinya akan menuju ke wilayah otak dewa kuno terlebih dahulu. Masih ada peluang besar menunggunya di sana, karena peluang otak dewa kuno adalah peluang besar. Sedangkan Duan Xiu yang menyaksikan ini menyebut bahwa ini akhirnya terjadi. Ikan itu akhirnya mengambil umpannya. Dengan tubuh segar ini, Duan Xiu bisa bangkit dan melarikan diri. Duan Xiu pun meminta Jiang Cheng untuk segera datang dan bergabung dengannya. Kemudian saat ini Jiang Cheng telah sampai di sebuah gerbang besar. Dan Jiang Cheng pun memperhatikan sebuah ukiran yang ada di pintu tersebut. Menurut Jiang Cheng, tanda pedang ini, surat-surat ini sudah ada di sini selama lebih dari 1 abad. Namun niat pedangnya masih luar biasa. Ini pasti ditinggalkan oleh Dewa Pedang saat pertama kali memasuki tempat ini. Dan Jiang Cheng yakin di balik pintu ini pasti ada otaknya. Jiang Cheng pun meminta Nine dan Ten untuk tetap bersembunyi sebagai kartu trupnya. Jangan keluar sampai dirinya bilang begitu. Nine dan Ten pun mengerti. Lalu saat Jiang Cheng memasuki pintu tersebut, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Jiang Cheng pun bertanya-tanya suara apakah itu. Sepertinya banyak suara yang berisik di kepalanya. Jiang Cheng pun meminta mereka untuk diam. Suara ini membuatnya gila. Lalu tiba-tiba suasana menjadi hening dan seketika Duan Xiu pun hadir di depan Jiang Cheng, serta mengatakan bahwa Jiang Cheng akhirnya tiba. Dirinya menunggu di sini selama usia yang tak terhitung jumlahnya. Jiang Cheng pun menatap Duan Xiu dengan perasaan bingung. Jiang Cheng pun merasakan sesuatu dari Duan Xiu. Kehangatan seperti itu, perasaan ini. Jiang Cheng pun bertanya-tanya siapakah Duan Xiu. Duan Xiu pun menyebut bahwa dirinya adalah dewa kuno. Dan pada saat yang sama dirinya adalah Jiang Cheng. Jiang Cheng pun seketika bertanya apa maksud Duan Xiu menyebut dia adalah dirinya. Duan Xiu pun seketika merubah penampilannya dan mengatakan bahwa mereka adalah orang yang sama. Dan mengajak Jiang Cheng untuk bergabung menjadi satu. Jiang Cheng tidak menyangka ini Duan Xiu sama dengan dirinya. Namun nyatanya Jiang Cheng tidak terperdaya dengan hal ini dan meminta Duan Xiu untuk berhenti berpura-pura. Serta mengayunkan pedangnya.
Duan Xiu pun memuji Jiang Cheng bahwa ini adalah pedang Dao yang hebat, dan ini serangan yang menarik. Duan Xiu tidak menyangka ilmu bela diri era baru ini sudah berkembang sejauh ini. Jiang Cheng sendiri tidak menyangka bahwa Duan Xiu benar-benar memblokir energi pedangnya. Lalu Duan Xiu menyebut bahwa esensinya sudah langka, namun Jiang Cheng tetap memaksanya untuk menyia-nyiakannya. Jika bukan karena tubuh Jiang Cheng berguna, dirinya akan menggunakan cara yang paling mengerikan untuk melenyapkan Jiang Cheng. Jiang Cheng yang melihat hal ini menyadari bahwa makhluk-makhluk ini mereka ada di tingkat transformasi ke-6 dan ada 5 atau 6 di transformasi ke-9. Tidak heran Dewa Pedang hampir binasa di sini saat itu. Jiang Cheng pun menilai ini sangat buruk, bahkan jika dirinya mengeluarkan semua kartu dropnya, itu mungkin tidak cukup. Masa-masa sulit memerlukan tindakan yang mendesak. Segera Jiang Cheng meminta Nine dan Ten untuk melepaskan semua serangganya sekarang. Namun nyatanya koneksi Jiang Cheng dengan Nine dan Ten ternyata terputus di wilayah ini. Dan di saat yang sama Duan Xiu pun telah mencengkram Jiang Cheng. Dengan ini Duan Xiu akan mengakhirinya segera. Dan seketika tubuh Jiang Cheng mulai diserap. Duan Xiu meminta Jiang Cheng untuk yakin dirinya akan membantu Jiang Cheng menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun di saat itu proses penyerapan Duan Xiu dihentikan oleh pohon origin. Dan seketika pohon origin menghasilkan buah baru untuk Jiang Cheng. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.